Tengil banget emang si Ibing. Pas dia bangun, ada tangan yang ngegenggam kakinya. Bahkan gak cuman mencengkram, tangan tadi tuh pelan-pelan narik kaki sampai rak yang ditidurin si Ibing tadi tuh berbunyi. Pas dia ngintip ke bawah, di depan kaki dia tepat, dia ngeliat sosok nenek-nenek duduk jongkok sambil ketawa. Yang ketawa itu serem banget. Posisinya tuh pas bener-bener depan kaki dia. Hari ini kita bakal bawain satu cerita yang pernah dialami oleh si Ibing. Cerita ini tepatnya 9 tahun yang lalu, yang terjadi di salah satu mall di Bandung. Saat itu hari Kamis, tepatnya jam 2 siang sampai jam 10 malam itu shift kerjanya si Ibing. Hari itu si Ibing tuh mau berangkat kerja tuh males banget kayak biasanya rasanya. Tapi mau gimana lagi, namanya kerja itu sebuah kewajiban. Si Ibing tetap berangkat kerja. Singkat cerita, si Ibing berangkat kerja dalam kondisi malas sebelum berangkat tadi. Sampailah si Ibing di tempat kerjanya. Dia di bagian department store di salah satu mall. Yang biasanya sebelum masuk tuh mereka pasti di briefing dulu untuk siap-siap biar masuk dalam kondisi yang rapi. Nah, waktu itu dia kebagian shift malam sama beberapa temannya. Mereka pun masuk di shift siang seperti yang gue bilang tadi, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Sebagaimana tugasnya si Ibing seperti biasanya, tugasnya si Ibing adalah ngedampingin customer-customernya yang lagi pada milih barang. Gak terasa jam udah menunjukkan jam 5 sore, temen-temennya yang di shift pagi tadi udah pada balik. Pas teman-temannya yang shift pagi itu pada balik, pamitan tuh teman-temannya. Bing, balik dulu gua. Temannya yang pertama namanya Linda. Iya, dijawab aja sama dia. Iya, hati-hati di jalan, Lin. Ada satu lagi temannya yang juga berpamitan sama si Ibing. Sebut saja namanya Andri. Bro, gua balik duluan ya, kata si Andri. Si Andri juga bilang, kalau toko sepi, lu jangan tidur di gudang ya. Sama si Ibing dikira bercandaan ya. Dijawab sama si Ibing, ayolah, kalaupun ada yang ganggu paling si Heru, kalau nggak si Denny. Heru sama Denny ini temannya si Ibing yang masuk siang dari jam 2 sampai jam 10 tadi. Dah, teman-temannya udah pada pamitan dari jam 5. 1 jam setelahnya, tepat di jam 6 sore, maghrib, itu adalah waktu untuk istirahat. Di ruang istirahat terdengar suara gemuruh ramai banget ya. Mungkin karyawan-karyawan di sana yang sedang istirahat juga. Si Ibing pergi sholat, makan, istirahat, sempet sebat juga dia karena dari awal dia berangkat kan gak enak moodnya mau kerja ya. Pikir dia dengan begitu waktu-waktu istirahat biar nenangin pikiran dia. Istirahat selesai, Ibing balik lagi ke toko. Gak kerasa jam udah menunjukkan jam 8 malam. Saat itu keadaan toko tuh sepi banget. Kebetulan ini keadaannya kan hari Kamis, bukan weekend. Nah, karena gak ada customer sama sekali, si Ibing jadi nganggur, banyakan duduk, ngantuk dia. Dia jadi kepikiran untuk tidur di gudang yang si Andri tadi bilang. Daripada dia harus standby tapi gak ada customer sama sekali. Bilang tuh dia sama si Denny, "Bre, gua gudang dulu ya, gua mau tidur aja. Semalam habis begadang, lagian dari tadi juga toko sepi, gak ada customernya. Nitip ya." Dijawab sama si Denny, "Oke bro, duluan aja, gue juga ngantuk sebenarnya, cuman yaudah lu duluan aja, ntar gue gampang nyusul." Jalan tuh abis itu si Ibing ke gudang. Jadi gudangnya ini tempatnya nggak terlalu besar. Ini tempat yang dipakai untuk naruh barang-barang yang nantinya juga bakal dijual kalau display yang di depan tuh udah laku semua. Pas di gudang, si Ibing nih ngide. Karena dia takut kalau ngide modus tidur di gudang nanti bakal ketahuan sama supervisornya. Lu kalau tempat penyimpanan gitu kan ada rak-raknya tuh. Si Ibing naik ke atas, tidur di atas biar gak ketahuan kalau dia tidur di gudang. Ditata tuh sama dia tuh, bikin bantal-bantalan, bikin tempat senyaman mungkin untuk dia rebahan. Gak butuh waktu lama, bentar doang sekriap bau bantal langsung tidur. Nah udah tuh si Ibing tuh tidur di rak atas. Pas dia tidur di rak atas, dia ngimpi si Andri yang tadi temannya bilang sama dia, "Bro, jangan suka tidur di gudang, soalnya saya juga ada yang ganggu." Nah, di mimpinya si Ibing ini dia ngejawab, lah Andri, kagak takut gue sama begituan. Kalau ketemu begituan paling mereka yang takut sama gue." Tengil banget emang si Ibing. Pas dia bangun, ada tangan yang ngegenggam kakinya. Bahkan gak cuman mencengkram, tangan tadi tuh pelan-pelan narik kaki sampai rak yang ditidurin si Ibing tadi tuh berbunyi. Tapi karena kepala ngantuk, si Ibing gak peduli itu ada yang narik-narik kakinya. Dia pikir, lah paling si Denny mau gantian tidur sama gue. Dia gerakin tuh kakinya untuk nepis tangan yang ngegenggam kaki dia tadi. Tapi tangan itu masih tetap erat ngegenggam kakinya si Ibing. Nah kesel tuh dia tuh sambil ngebentak, "Apaan sih Den? Lu mau gangguin gue tidur ya?" Tapi tetap aja kaki dia tetap ditarik-tarik lagi. Sampai tiba-tiba dia dengar suara, "Sok weh, itu sing tenang." Aku gak bisa bahasa Sunda, pokoknya gitulah ya. Kaget dong pasti dia.
tiba-tiba ada suara cewek, bukan suaranya Denny. Terus ini tuh suara ceweknya suara wanita yang udah tua. Yang awalnya dia tengil, tiba-tiba jadi takut. Karena dia ngerasa nggak ada satupun karyawan cewek malam itu, apalagi yang berumur. Dalam kondisi yang masih ngantuk banget. Tapi karena suara nenek-nenek tadi, itu cukup bikin si Ibing berdebar-debar jantungnya dan maksa untuk dia bangun. Penasaran kan si Ibing? Waktu dia bangun, dia coba ngintipin satu mata gitu, ngeliat ke kakinya. Dia penasaran siapa yang narik dan gangguin tidur dia dari tadi. Lo tahu apa yang dia lihat? Pas dia ngintip ke bawah, di depan kaki dia tepat, dia ngeliat sosok nenek-nenek duduk jongkok sambil ketawa. Yang ketawa itu serem banget. Posisinya tuh pas bener-bener depan kaki dia. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang agak-agak ngegimbal sambil cengengesan. Sambil ketawa si nenek tadi, dia sambil ngomong, sok weh sing tenang. Kok nggak bisa nih bahasa Sunda? Sok weh sing tenang, kalem di dia mah sarnini. Gitu ya kayaknya. Ini kayak sih artinya sih udah tenang aja di sini, kagak usah takut bareng sama nenek gitu nggak sih? Nah bukannya makin tenang. Si Ibing denger itu mah jadi makin takut kan. Dia juga sampai gak sadar kalau dari awal kan dia tidur di atas tuh. Saking takutnya sampai jatuh dari atas, dia udah gak ngerasa sakit lagi. Lari langsung tuh dia nyari ke depan, nyariin si Denny teman dia tadi. Lari-larian dari gudang ke depan. Lu gimana sih Bre? Dalam kondisi takut kan badan sekujur tubuh kan kaku ya. Mau lari juga susah gitu. Lari dia ke depan, dicari terus temennya yang di awal tadi. Ketemu tuh sama si Denny. Bre, lu tidur lama banget Bre. Dari tadi gue nyariin lu, soalnya nih toko udah mau tutup, kata si Denny. Yang namanya abis lari-larian kan ya, lari-larian ketakutan, kesenggal-senggal tuh napas dia. Dia pengen ceritain apa yang dia alamin tadi. Cuman ada yang aneh, pas dia mau ceritain kejadian yang ada di gudang tadi tuh mulutnya kayak kekunci. Dia gak bisa cerita sama sekali sama si Denny. Lu kenapa Bre? Kata si Denny. Walaupun udah takut banget tuh si Ibing, gak bisa dia cerita. Tiap dia mau cerita tuh rasanya kayak kekunci, mulutnya kaku. Yang bisa dia lakuin tuh cuman ngegeleng-gelengin pala doang, terus bergegas balik karena emang udah waktunya pulang. Singkat cerita udah nyampe tuh si Ibing di rumahnya. Pas di rumahnya dia bisa cerita ke ibunya. Ibunya bilang, ya udah sekarang kamu istirahat aja, biar besok badannya fit. Dah tuh si Ibing langsung masuk ke kamarnya, tidur dia. Dia mimpiin lagi tuh nenek-nenek yang awal di gudang tadi. Dia mimpiin lagi nenek yang tadi. Terus di dalam mimpinya si nenek tuh bilang, ayo cu, sini kutanya sama nenek. Ketakutan si Ibing makin jadi, sampai dia teriak-teriak, jangan nek, ampun nek. Habis itu si Ibing kebangun karena dia dengar suara ada yang ngebangunin. Nak bangun, kamu kenapa? Ibunya ternyata. Kata ibunya si Ibing ini sepanjang tidur tadi tuh teriak-teriak ngigo. Bahkan sebelum bangun dia masih sempet teriak kayak barusan. Esok harinya badannya si Ibing tuh panas, demam. Dia juga bingung kenapa tiba-tiba sakit aja. Ngerasa kepala sama bagian punggung tuh ngerasa berat banget. Sampai hari itu dia memutuskan untuk absen kerja. Pas siang hari waktu dia tiduran di ruang TV depan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu depan dia. Punten. Kedengaran suara bapak-bapak, dijawab sama dia, ya mangga pak. Ternyata yang datang itu Pak RT. Pak RT datang karena seperti biasa ada tagihan iuran ronda gitulah pokoknya. Ngelihat si Ibing, Pak RT-nya nanya, kamu nggak kerja? Lagi nggak enak badan pak, jadi nggak masuk. Pak RT diem tuh, diem sejenak. Tiba-tiba Pak RT-nya nyeletuk, maling pangsit. Kamu kemarin tidur di gudang ya? Kaget dong si Ibing. Dari mana Pak RT ini tahu kalau semalam saya tidur di gudang? Padahal dia mau cerita ke temannya si Denny aja nggak bisa. Satu-satunya orang yang dia ingat ceritain cerita itu cuma emaknya doang. Dan emaknya kan belum ketemu sama Pak RT. Nanya tuh si Ibing, loh kok Pak RT bisa tahu kalau saya tidur di gudang semalam? Dijawab sama Pak RT-nya, saya dikasih tahu sama nenek yang meluk kamu di punggungnya itu. Dia bilang gitu tuh sambil ngelirik ke punggung gitu. Kan si Ibingnya takut ya. Langsung tuh panik, bulu kuduknya si Ibing merinding. Dia minta sama Pak RT untuk ngusirin nenek-nenek yang di belakang dia. Karena di kampungnya tuh Pak RT ini terkenal orang yang pintar. Terus disaranin sama Pak RT, ya udah ntar malam kamu ke rumah saya aja. Pas malamnya datang si Ibing. Punggung udah berat banget, harus sembuh nih. Datang ke rumahnya Pak RT. Di sana udah siapin berbagai macam alat yang dipakai untuk nyembuhin dia. Dia juga nggak tahu itu apa. Pak RT cuma bilang, kamu harus baca banyak-banyak istighfar. Udah disuruh tuh baca istighfar yang banyak-banyak. Habis itu Pak RT bacain ayat-ayat suci Al-Quran. Gak kerasa si Ibing ini pingsan. Kagak inget apa-apa lagi dia. Nah pas si Ibing sadar, dia kaget. Dia tuh udah dikelilingin sama orang-orang. Dan dari salah satu orang-orang yang ngelilingin dia tadi, ada ibunya yang sambil nangis meluk dia. Alhamdulillah kamu udah sadar nak. Emang kenapa bu? Kata si Ibing.
kamu tadi waktu di Rukiah kemasukan, bahkan kemasukannya tuh berkali-kali. Terus lu tau gak bre, yang masukin si Ibing tadi tuh bilang kalau dia tuh pengen nikahin si Ibing. Bayangin nenek-nenek kan berarti kan tadi, nenek-nenek berarti pengen nikahin si Ibing, hati-hati bujang. Yang bikin kaget lagi, ternyata si Ibing ini udah gak sadarkan diri 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang kamu udah sadar. Ibunya ngejelasin semua itu sambil nangis. Dan setelah kejadian tersebut, si Ibing memutuskan untuk resign. Gak lagi dia kerja di departemen store yang ada di mall tadi. Bahkan setiap dia ngeliat toko ataupun mall itu, dia masih keinget gimana takutnya waktu dia diganggu di gudang tempat dia kerja. The moral story-nya mungkin jangan tengil-tengil lah ya kalau udah diingetin sama temen mah. Dengerin aja, dengerin. Sama jangan sembarangan. Semua kan ada tempatnya. Tidur ya tempat tidur gitu. Di gudang udah tempatnya bukan tempat tidur, udah diingetin juga sama temennya, masih direspon dengan tengil. Semoga semuanya bisa ngambil hikmah dari kisah yang gue bawain tadi. Silahkan kalian kalau punya cerita, kirimin aja di email di bawah. Gue taruh emailnya di deskripsi di bawah. Jangan kemana-mana. Masih di teror.